Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program iNews Jabar. Dan pemirsa, di segmen kali ini kita akan berbincang mengenai temuan anak bangsa mengenai kursi roda elektrik. Bersama narasumber saya yang telah hadir ada Dr. Arjon Turnip. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Sehat ya, Pak ya? Nah, saya akan mengupas dan bertanya temuan Anda yang sangat luar biasa ini. Namun sebelumnya kita akan menyimak terlebih dahulu satu video tayangan mengenai kursi roda elektrik ya. Ya. Ya pemirsa, berikut adalah tayangan untuk Anda. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memperkenalkan hasil risetnya berupa kursi roda elektrik yang mampu digerakkan oleh sinyal otak. Teknologi ini disebut elektroensefalografi atau EEG. Adalah Dr. Arjon Turnip, peneliti unit pelaksana teknis Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI sebagai pencetus ide pembuatan kursi roda elektrik ini. Riset teknologi ini dilakukan sejak tahun 2012 saat Arjon masih menuntut ilmu di Jepang. Salah itu. Prinsip kerja kursi roda elektrik ini dengan menggunakan penguat gelombang sinyal dari otak yang kemudian diproses oleh komputer. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam bentuk sinyal penggerak pada mesin kursi roda. Pengguna kursi diharuskan memakai penutup kepala khusus yang terhubung dengan kabel. Kita mendesain sebenarnya untuk pasien yang disabel, yang sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuh lagi, bahkan mata pun tidak bisa bergerak, namun otaknya masih berfungsi. Teknologi kursi EEG ini merupakan prototipe yang masih akan terus disempurnakan. Kursi roda ini diharapkan mampu diproduksi secara massal di Indonesia agar dapat memudahkan para penyandang disabilitas yang hingga kini belum mendapatkan fasilitas maksimal. Di Bandung, Muci Prayitno, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, demikian tadi informasi mengenai kursi roda elektrik yang ditemukan oleh salah satu anak bangsa yang sangat luar biasa, Dr. Arjon Turnip. Tadi sedikit diralat ya, bahwa ide awalnya itu saat Anda menimba ilmu di Korea ya, pada tahun 2010. 2010. Ya, lalu mengapa yang membuat Anda mencetuskan ide membuat kursi roda elektrik untuk diciptakan di Indonesia? Intinya sebenarnya kita berusaha mencoba mengembangkan instrumen yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi pertama alasannya jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, yang tentunya masing-masing membutuhkan teknologi dan instrumen yang bisa mengextend atau memperbaiki taraf kesehatannya. Yeah. Yang mana saat ini dari hasil survei lebih 80% instrumen kesehatan di Indonesia itu diimpor dari luar. Nah, maka itu kita berusaha dari ilmu yang kita punya dan juga kombinasi teknologi yang ada saat ini, ya kita mencoba mengembangkan alat, dan yang kebetulan saja sebenarnya kita memulainya dari kursi roda. Memulai berarti ya karena menciptakan beberapa alat yang luar biasa lagi ya, ya, tentunya. Dokter. Ini 2 hari kemarin juga kita baru eksperimen bersama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Kedokteran Unpad. Kita coba pengembangan instrumen baru. Nanti mungkin kita tunjukkan hasilnya. Jadi kemarin kita pengambilan data dan untuk selanjutnya kita kembangkan instrumen baru. Jadi kursi roda itu sebenarnya salah satu alat medis atau alat instrumen, alat asistif yang bisa digunakan untuk alat bantu meningkatkan sebagai alat bantu bagi penyandang cacat. Ya, tapi mengapa Anda lebih tertarik untuk menciptakan alat-alat dalam hal medis, tidak mungkin dalam bidang lain? Tadi saya bilang kan, pertama pasarnya cukup terbuka dan Indonesia memang sangat membutuhkan dan harus diinisiasi. Seperti misalnya di LIPI yang sebegitu besarnya pengembangan tentang medis, baru saya yang saya tahu baru Anda ya? Untuk alat medis kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ini berkembang dan peneliti lain juga bisa berkontribusi atau berkolaborasi untuk bisa mengembangkan teknologi yang lebih canggih, setidaknya bisa dimanfaatkan bagi masyarakat khususnya yang di daerah. Ya, dan kala itu Anda sedang menimba ilmu di Korea, betul ya? Ya.
Dan apakah mungkin ada saran, mungkin dari saat Anda menimba ilmu di sana sehingga Anda terpikir, saya ingin menciptakan sesuatu hal yang luar biasa untuk Indonesia? Ya, tentunya selama di sana mungkin ada pengaruhnya karena Korea juga sangat berambisi juga untuk mereka sangat care dengan kehidupannya, dengan kesehatan, dan mereka juga kebetulan di sana juga kita memang waktu saya menimbang ilmu itu memang diarahkan untuk pengembangan teknologi kesehatan juga. Jadi saya berpikir ya kenapa enggak ini juga dikembangkan di Indonesia. Dan ketika saya kembali ke Indonesia, saya usulkan dan kebetulan LIPI juga langsung mensupport, memfasilitasi penelitian saya dan hasilnya ya kursi roda itu. Itu berapa lama dari mulai riset sampai pengerjaan sehingga terciptalah sebuah kursi roda yang mampu merangsang atau hanya menggunakan reaksi otak saja? Jadi di Korea saya untuk ilmunya saya belajar dari teori sama programming itu selama 2 tahun, dan kembali ke Indonesia ilmunya diaplikasikan ke kursi roda tentunya. Itu mulai dari 2013, berarti kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya? Ya, ini tahun keempat. Ya, dan itu pun kebetulan mendapatkan respon positif dari LIPI di sini ya? Ya. Untuk pengerjaannya sendiri, apa yang kira-kira sangat berkendala bagi Anda? Kendalanya tentunya SDM ya. SDM ya? Mengapa demikian? Harusnya sih kalau memang kita mau mengembangkan teknologi itu kan satu multidisiplin juga, dan juga harus disupport dari SDM yang lebih banyak. Saat ini PhD yang mengerjakan ini cuma saya. Baik. Harusnya sih kalau idealnya sih kalau bisa sih minimal 4 atau 5. Ya tentunya itu salah satu kendala. Namun untuk mengatasi itu kita coba kolaborasi dengan UNPAD. Ya, baik Dr. Arjon, kita akan melanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya karena kita harus break terlebih dahulu. Oke. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di iNews Jabar.